Monggo sakmenika kita tingali yang kita sudah lihat tadi ya, sudah kita baca artinya ya, sudah kita baca Arabnya ya. Nah, kita sekarang melihat dan mengartikan ya. Halaman berapa tadi? 245. 245 yang bawah ya, yang bawah adalah ayat 86 ya. Ayat 86 ini ucapan yang harus kita tiru dalam setiap permasalahan yang menimpa kita, baik kecil ataupun besar ya. Ini artinya qala berkata. Siapa yang berkata? Yang berkata adalah ayahnya Nabi Yusuf ya, yang namanya Yakub ya. Nabi-nabi itu sebagai contoh yang baik. Innama, sesungguhnya, kalau ada ma-nya itu angin pestinipun, bahwasanya, hanya sanya gitu. Aku melaporkan, aku melaporkan kulo madulaken basi susah kecilku wa husni dan susah besarku ilallahi kepada Allah. Monggo kita ucapaken nggih, namung sekedhik niki. Innama ashku basi wa husni ilallah. Innama ashku basi wa husni ilallah. Innama ashku basi wa husni ilallah. Jadi ini merupakan batasan ya, jangan sampai menceritakan persoalan-persoalan pribadi kita kepada siapapun, termasuk kepada mertua ya. Itu terjadi ya, dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim itu nikah, keadaannya berat ya. Terus ayahnya yaitu Nabi Ibrahim datang waktu Nabi Ismail tidak ada di rumah. Anaknya ditanya, bagaimana keadaanmu? Waduh, berat keadaanku gitu. Tanya, terus dijawab seperti itu. Terus langsung Nabi Ibrahim berpesan supaya daun pintunya itu diganti gitu ya. Nanti kalau suamimu datang, katakan tadi ada bapaknya yang namanya Ibrahim datang, pesan supaya daun pintunya ini diganti. Begitu Nabi Ibrahim pulang, anaknya datang, langsung diberitahu, loh mengapa engkau tadi? Ya saya ceritakan apa adanya, memang keadaan kita berat. Waduh, ini pesannya berat. Saya suruh mengganti pintu, berarti suruh mencerai kamu, karena kamu telah membuka keberatan. Nah ini kan nyata, itu tidak boleh cerita kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja ya. Innama asku basi wa husni ilallah. Ini supaya menjadi satu pegangan kita. Al-Quran itu adalah petunjuk, kita mendapat petunjuk, kita amalkan. Jadi jangan sampai terus kita curhat ya, cerita ini itu kepada selain Allah. Karena itu waktu kita makan sahur itu waktu yang baik untuk melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita kepada Allah. Terus kita mohon ampun gitu ya, jangan sampai sekali-kali menceritakan
kepada siapapun. Ini ada kata-kata innama, angin pestinipun, bahwasanya alat pembatas itu ya. Asku, aku melaporkan, basi suka kecil, wa husni dosa besar, ilallah kepada Allah. Ini kasusnya adalah masalah anak ya. Nabi Yakub digoda oleh anaknya ya. Anaknya yang namanya Yusuf dimasukkan sumur, diceritakan kalau Yusuf itu dimakan serigala, tapi bapaknya tidak mengungkap meskipun tahu ya. Aku tahu engkau ini dusta kepadaku, tidak begitu ya. Tapi beliau mengatakan innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku laporkan susahku kecil atau besar kepada Allah. Kalau diceritakan kepada orang lain, apalagi kita menceritakan tentang anak kita, maka orang lain akan mencemooh, yo lah bapaknya gak iso ngatur itu ya. Padahal sebenarnya bukan masalah bapaknya ya, ini masalah yang ditentukan oleh Allah ya. Karena itu sebaiknya kalau ada yang kiranya berat ngelus dodo, Masya Allah gitu ya. Masya Allah itu artinya sesuatu yang Allah kehendaki ya. Masa dikehendaki Allah kita tolak ya. Padahal ini dari masalah dari sumur itu ke istana ya. Dari sumur itu ke istana. Jadi bukan dari sumur ke rumah, tidak. Dari sumur itulah Nabi Yusuf ke istana. Jadi Allah sudah berjanji, Allah ba'da usrin yusro. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sudah ada jalan naik, pasti ada jalan turun, paling tidak jalan yang datar. Qala inna ma'ashku basi wa huzni indallah wa a'lamu, dan aku tahu. Nah, ini Nabi Yakub mengatakan kepada putranya, a'lamu, aku tahu, minallahi, dari Allah. Sebagai Nabi ya, diberitahu oleh Allah, mala ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Jadi waktu memasukkan Nabi Yusuf ke sumur, apalagi kasus yang menyangkut Benyamin yang berkaitan dengan barang yang ditaruh di karungnya, itu Allah tahu, Nabi Yakub juga tahu. Karena itu melaporkannya kepada Allah, itu yang paling bagus bagi umat Islam ya. A'lamu, aku tahu, minallahi, dari Allah, mala ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Karena itu biasanya kalau ngaji itu selalu ditutup dengan wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu tentang kebenarannya. Kalau orang ini hanya menduga ya. Menduga itu Benyamin itu mencuri, itu menduga ya, padahal Benyamin tidak mencuri. Oh, itu Nabi bermuka masam, padahal Nabi tidak bermuka masam, karena kesalahpahaman dari orang yang membaca teksnya ya. Karena itu kita harus mengetahui dari orang yang sudah ditunjuk oleh Nabi ya. Nabi Muhammad itu sebagai kotanya ilmu, terus menantunya yang namanya Ali itu sebagai pintunya. Jadi kita tanya kepada Ali, bagaimana, apa betul Nabi itu bermuka masam? Oh tidak pernah Nabi bermuka masam, apalagi kepada orang buta. Buat apa itu ya? Nah itu Al-Qur'annya ada begitu ya. Itu pengertian kita yang salah dalam memahami Al-Qur'an. Ini hampir semua orang itu memahaminya abasa wa tawalla, itu Nabi telah bermuka masam
dan berpaling. Anjaul a'ma, ketika datang orang buta itu. Padahal bukan ya, itu adalah Allah memberi nasihat kepada Nabi untuk orang yang waktu itu namu di rumah Nabi yang tidak senang dengan kehadiran orang buta. Jadi semua Al-Quran ini ada yang memberi pengertian ya, pengertiannya. Jangan sampai keliru paham. Ya bunaya, wahai anakku. Nah, ini Nabi Yakub mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, idhabu, berangkatlah kalian. Ini kan waktu itu anak-anaknya datang menceritakan kalau Benyamin mencuri itu ya. Fatahassasu, maka carilah min Yusuf, dari Yusuf wa akhi, dan saudaranya. Nah, padahal waktu itu sudah diberitakan kalau Nabi Yusuf dimakan serigala ya. Tapi di ayat 87 dijelaskan fatahassasu min Yusuf, berarti ayahnya tahu bahwa yang dilakukan saudara-saudara Nabi Yusuf itu adalah kedustaan, tapi tidak dibuka ya, tidak diceritakan meskipun kepada anaknya ya. Kok niki goroi bapakmu, tidak begitu ya, tidak begitu. Beliau hanya mengatakan fasobrun jamil, sabar yang indah. Sabar yang indah itu artinya sabar yang tidak diceritakan ke sana kemari ya, sabar yang hanya bercerita kepada Allah. Ini ada kata-kata innama ya. Kalau kita belajar bahasa Arab akan tahu innama itu alat pembatas ya. Wa akhi, dan saudaranya, saudara Nabi Yusuf namanya Benyamin. Wala, dan jangan asu, putus asa. Nah, ini dilarang ya, putus asa. Waduh, aku wis gak iso, wis lak ngene iki berat, wis gak iso, itu jangan. Itu namanya menutup ya. Jadi wala asu, jangan putus asa. Ini Al-Qur'an ya yang mengatakan wala asu. Begitu nasihat dari Allah kita terima. Wala asu, jangan putus asa mirrauhillah, dari rahmat Allah. Terus ada pernyataan ya, ini pembatas juga ya. Innahu, sesungguhnya, la ya'asu, la ya'asu, tidak putus asa, mirrauhillah, dari rahmat Allah, illal qaumul kafirin, illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Orang kafir itu banyak yang putus asa terus bunuh diri gitu ya. Orang Jepang terkenal sangat banyak sekali ya, namanya harakiri ya, harakiri. Harakiri itu bunuh diri. Nah, itu orang Islam tidak diperkenankan. Karena itu kalau kita mau doa yang sudah kita pelajari beberapa tahun yang lalu, bahkan bisa dikatakan puluhan tahun yang lalu, karena kita ngaji sudah 30 tahun lebih, itu ya Allah, kalau hidup ini baik bagiku, berilah aku ini kehidupan itu. Kalau mati itu baik bagiku, berilah aku kematian itu. Jadi baik yang kita minta ya, bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Wes enake mati ayahku ngene iki, itu namanya mendahului kerso. Wong putus asa kok enak mati ya. Orang putus asa itu enak bisa menghadapi dengan cara mohon pertolongan dari Allah. Karena itu ada doa sehabis sholat, itu ada doa. Jadi kita doa ini banyak. Waduh, yang ini saja belum, yang itu kok ditambah lagi. Ya seperti kekayaan ya, doa itu kekayaan. Kalau kita berdoa bisa dengan pakai bahasa Indonesia. Kalau hidup itu baik bagiku, berilah aku kehidupan. Kalau mati itu baik bagiku,
berlaku kematian. Ya tesih wonten. Jadi ini pernyataan dari Allah. Innahu, sesungguhnya, la yai'asu, tidak putus asa, mirrohila, dari rahmat Allah, illal qaumul kafirun, kecuali orang kafir. Karena itu kita sebagai orang Islam supaya tahu ya, makin tinggi keimanan kita, ujiannya juga makin berat ya. Sama dengan anak sekolah, TK hanya nyanyi-nyanyi saja, tapi kalau sudah di perguruan tinggi itu banyak sekali yang harus kita baca, referensi kitab-kitab yang harus kita baca untuk menghadapi ujian, mulai dari skripsi ya, sampai kepada yang berikutnya, terus makin berat. Karena itu kita supaya membentengi banyak dengan doa. Karena doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah adalah doa. Dungoy gak usaha, ya doa itu sendiri adalah usaha ya. Karena kalau tidak berdoa itu namanya tidak berusaha ya. Tolong mbok kula ni sampean, nah itu ya. Jadi sering kita mengatakan tolong itu kepada orang lah, kepada Allah kita jarang sampai meneteskan air mata. Kalau pada orang itu supaya diberi itu banyak yang bisa meneteskan air mata. Falamma, maka ketika dakhulu, mereka masuk alaihi, atasnya, maksudnya masuk ke tempat Yusuf ya. Yusuf yang semula ada di sumur sekarang sudah di istana. Begitu cepatnya ya kalau Allah membuat itu dari sumur ke istana ya. Falamma, maka ketika dakhulu, mereka masuk alai, atasnya, qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz. Nah, jadi tidak mengucap wahai Yusuf, karena belum tahu ya, belum tahu kalau itu Yusuf yang dulu dimasukkan ke dalam sumur ya. Ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia. Aziz itu yang mulia. Kan sekarang ada tulisan PZM, Paduka yang mulia. Yang di Pertuan Agung ada kata-kata gitu ya. Ya ayyuhal aziz, masana, telah mengenai kami. Nah, ini kalau kepada orang, ini orang sering menyampaikan, ini kasusnya diceritakan Allah tentang masalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, itu mengatakan begini kepada Yusuf yang sekarang dari Al-Aziz, Masana, telah mengenai kami, telah menimpa kami, wa ahlaha, dan keluarga kami, al-durru wa ahlana, dan keluarga kami, al-durru, bahaya, maksudnya kelaparan ya, kekurangan, ini telah menimpa kami. Jadi di dunia ini juga ditunjukkan balasan Allah atas tindakan-tindakan yang tidak pantas itu, sehingga memasukkan Nabi Yusuf ke sumur mendapat balasan masana wa ahlana dzurru, telah menimpa kami dan keluarga kami ad-dzurru, bahaya, wajibna, dan kami telah datang bibito atin muzjatin, dengan uang muzjatin yang sedikit. Jadi datang bukan dengan bawa uang banyak, karena dalam keadaan miskin. Muzjatin, sedikit. Fa'aufi, maka penuhilah lana, untuk kami, al-kailat, timbangan. Tapi meskipun dengan uang sedikit, tetap berilah timbangan yang banyak, pas, yang banyak.
Watasaddaq, dan bersedekahlah engkau alaina atas kami. Nah, ini pakai bahasa yang berkaitan dengan orang minta sodako itu. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Karena itu paling tidak sedekah itu adalah berupa kecerahan wajah, ya. Wajah ini kita upayakan cerah, lebih-lebih kalau kita sedang marah, ya. Sedang marah terus ada tamu. Masa tamunya langsung ditemui dengan wajah yang muram, ya, wajah yang masam? Tentunya tidak. Monggo. Itu orang Jawa sudah mampu untuk mengendalikan diri. Ya, apalagi orang Islam, ya, orang Islam itu lebih dari sebatas Jawa, ya. Karena itu di sini disebutkan innallaha sungguh Allah yajzi, memberi balasan al-mutasaddiqin, orang yang memberi sedekah, ya. Jadi sedekah yang paling mudah adalah wajah yang cerah, ya. Meskipun kita memberi dengan barang-barang yang berharga, tapi kalau wajah ini tidak cerah, orang yang diberi itu tidak akan bisa menerima dengan baik. Karena itu Allah memberi tahu tentang peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Yusuf itu, ada ucapan innallaha yajzi mutasaddiqin. Nah, baru setelah itu dibuka rahasia, ya. Nabi Yusuf berkata Nabi Yusuf, hal alimtum, adakah engkau tahu, wahai orang-orang yang datang ini? Kalau boleh pakai bahasa, wahai saudara-saudaraku, tapi waktu itu tidak menyebutkan saudara, hanya hal alimtum, adakah kalian tahu, ma fa'altum, apa yang telah engkau lakukan di Yusuf, dengan Yusuf. Nah, jadi pertanyaannya mengarah, membuka rahasia, ya. Apa engkau tahu apa yang telah engkau lakukan kepada Yusuf wa akhihi, dan saudaranya Yusuf, id antum jahilun, ketika kalian belum mengerti, ya. Jadi jahilun, jahiliyah itu belum mengerti. Langsung ucapan ini membuka pandangan atau pikiran mereka. Terus mengatakan qalu, mereka berkata, ainnaka anta Yusuf. Itu ainnaka, adakah sesungguhnya engkau la anta Yupati, engkau ini Yusuf. Nah, jadi bertanya, loh, kalau begitu engkau ini Yusuf? Kalau Nabi Yusuf berkata, ana Yusuf, ya, aku ini Yusuf, wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku. Qad mannallahu alaina, telah memberi anugerah Allah itu atas kami, ya. Manna itu anugerah, ya. Jadi anugerah bisa berupa kebaikan, itu diterima oleh Nabi Yusuf dari sumur ke istana. Innahu, nah ini juga satu pernyataan hukum, ya. Innahu sesungguhnya, man yattaqi, barang siapa yang bertakwa. Bertakwa itu berhati-hati, ya. Yattaqi, berhati-hati, wa yasbir, dan bersabar, ya. Jadi tidak bersuluh, tidak mengeluh, sebab sekarang ini sudah dijadikan nama, ya, nelongso, ya, kita supaya menghilangkan yang ada di dalam hati kita yang namanya nelongso, ya. Kita harus berbesar hati seperti tadi doanya, ya. Robbi ma'aksana mabtalaitani, gitu.
Tuhan, alangkah bagusnya ujian yang kau berikan kepadaku. Seperti orang yang sudah belajar ya, setelah itu ujian, semua soal-soalnya mudah dijawab karena dia sudah belajar. Coba kalau tidak belajar ya, waktu soalnya angel kabeh itu ya, itu karena tidak belajar. Karena itu belajarnya mulai dari yang kecil-kecil ya, belajar mulai dari yang kecil, mulai dari TK ya, kelas TK itu terus belajar, akhirnya nanti kita akan mudah sebab segalanya akan berulang ya. Nah, karena itu mayyataki innal mayyataki wasbir, dan bersabar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudiu, tidak menyia-nyiakan ya, la yudiu, tidak menyia-nyiakan ajrul muhsinin, pahala orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik itu adalah seperti tadi mengatakan Robi ma'aksana mabatalaitani, itu dipesan oleh imam, jangan sampai kita meninggalkan doa itu walaupun kita tidak membaca doa-doa yang lain ya, supaya kita betul-betul tegar ya menghadapi persoalan. Saya kira itu dulu ya.